Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 111-115. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu perlahan menghembuskan napas dalam-dalam. Berita ini terlalu mengejutkan baginya, membuatnya tidak dapat mencernanya dalam sekejap. Meskipun Kanselir Agung Kekaisaran adalah pejabat tingkat ketiga yang lebih rendah dan tampaknya tidak terlalu tinggi, jabatannya terlalu penting. Imperial College mengatur semua teknik dan seni ilahi di dunia, untuk memilih dan mengeditnya menjadi gulungan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat suci seni bela diri dan seni ilahi, tempat pembelajaran tertinggi. Lebih jauh lagi, semua pejabat Kekaisaran Perdamaian Abadi berasal dari Imperial College dan setiap orang yang keluar dari sini adalah murid dari Patriark Muda. Ada persahabatan sebagai guru dan murid antara Patriark Muda dan para murid. Jabatan resmi ini tidak tinggi, tetapi mimbarnya sungguh kuat. Jika ditambah dengan identitas tersembunyi sang Patriark Muda, itu sungguh mengerikan. Fu Qingyun melanjutkan, karena Tuan Muda sudah datang ke sini, mengapa Anda tidak beristirahat beberapa hari dan mencari hari lain untuk pergi ke Imperial College? Namun, jika Tuan Muda ingin masuk ke Imperial College, Anda harus lulus beberapa ujian. Kinmu bingung, ujian macam apa? Imperial College bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Anda harus menjadi sarjana kekaisaran sebelum bisa masuk. Fu Qingyun tersenyum, keinginan Patriark tentu saja agar Tuan Muda menjadi sarjana kekaisaran terlebih dahulu. Ujian untuk sarjana kekaisaran akan segera dimulai. Tuan Muda akan mengikuti ujian bersama dengan sarjana lain dari seluruh dunia. Setelah Anda menyelesaikan ujian, Anda akan dapat masuk. Terima kasih banyak, Suster Yuner. Kinmu menghela napas lega dan tersenyum. Aku belum menemukan tempat menginap jadi aku akan tinggal di tempat Suster Yuner selama beberapa hari. Fu Qingyun berbisik, bukannya Tuan Muda tidak bisa tinggal di sini, kamu harus waspada terhadap beberapa wanita jalang kecil di sini. Mereka punya banyak niat dan tidak sabar untuk naik ke atas kepalaku dan menjadi wanita simpanan yang sakral. Wajah Kinmu memerah dan bergumam, benar-benar ada hal semacam ini. Fu Qingyun terkekeh, Tuan Muda, Anda tidak akan mampu menghadapi hasutan mereka seperti ini. Ikuti saya akan mengatur kamar untuk Anda. Kamar yang ditata Fu Qingyun sangat elegan. Hanya saja kamar ini didekorasi seperti kamar wanita, bahkan selimutnya harum. Fu Qingyun langsung berkata, disinilah aku beristirahat. Jika Tuan Muda tidak puas, kita bisa pindah ke kamar lain. Tidak perlu melakukan itu. Kinmu meletakkan ranselnya di atas meja. Namun, Fu Qingyun masih berada di dalam ruangan dan tidak pergi. Sambil menggigit bibir merahnya, dia bertanya dengan lembut, apakah Tuan Muda masih punya instruksi lain? Aku tidak punya apa-apa lagi, terima kasih banyak, Suster Yuner. Tepat saat Kinmu selesai berbicara, ranselnya bergerak dan seekor rubah putih kecil yang membawa ransel kecil muncul. Fu Qingyun meliriknya dan segera berbalik untuk berjalan keluar, bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran, dia membawa rubah betina kecilnya sendiri. Tubuh Hu Linger berbau alkohol dan Kinmu mengerutkan kening. Linger, kamu diam-diam minum di dalam ransel. Tidak, si rubah putih mabuk dan tiba-tiba cegukan. Ia segera menutup mulutnya tetapi cegukan lagi. Ia berdiri dengan kedua kaki belakangnya dan bergoyang, hampir jatuh dari meja. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengeluarkan toples anggur kosong dari ransel dan berkata, kamu masih bilang tidak. Aku telah mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung beberapa hari terakhir ini dan aku telah menemukan teknik yang cocok untukmu. Itu disebut teknik penciptaan roh. Setelah benar-benar memahami teknik ini selama beberapa hari, aku memutuskan untuk mengajarkannya kepadamu dan kamu akhirnya mabuk lagi. Rubah di atas meja akhirnya jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Kinmu menggendongnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Hu Linger memeluk bantal dan tertidur. Kinmu juga sangat lelah karena menghindari kejaran sekte penunggang naga, sehingga ia pun tertidur lelap setelah berbaring. Saat malam tiba, dia terbangun karena lapar dan langsung terbangun. Namun, dia melihat Hu Linger masih tidur sehingga dia tidak membangunkannya. Kinmu mengeluarkan pasta gigi dan sikat gigi kayu dari tasnya dan membersihkan diri. Saat keluar dari kamar,
Ada seorang gadis yang menunggu di luar dan ketika dia melihat Kinmu, matanya berbinar dan tersenyum. Tuan muda sudah bangun. Kakak tahu tuan muda pasti lapar, jadi dia sudah menyiapkan hidangan dan memintaku untuk tinggal di sini untuk mengundang tuan muda makan malam. Kinmu mengucapkan terima kasih dan mengikutinya ke sebuah ruangan elegan di paviliun pendengaran hujan. Dengan bambu di samping jendela, ada sebuah paviliun, taman batu, dan kolam renang di balik bambu-bambu itu, tampak sangat tenang. Kinmu duduk dan beberapa gadis berjalan berbaris dan meletakkan piring-piring. Tak lama kemudian, ada meja yang penuh dengan piring-piring. Di luar jendela, seorang gadis berpakaian putih membawa gukinnya dan duduk di paviliun, memainkannya dengan lembut. Sesaat kemudian, beberapa gadis lain datang dan ada yang membawa pipa, ada yang membawa seruling panjang, dan ada yang membawa guzeng sambil duduk di sana untuk tampil. Kinmu sangat terkesima saat menyantap makanan sambil menonton dan mendengarkan pertunjukan. Ia merasa riang dan rileks. Pandangannya tertuju pada 10 jari gadis yang sedang memainkan gukin dan tanpa sadar meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Jari-jarinya juga mulai memetik sendiri. Beberapa saat kemudian, pandangannya tertuju pada tubuh gadis pipa saat ia mengamati keterampilan jari-jarinya. Ia kemudian melihat keterampilan jari gadis seruling saat ia menikmatinya. Jari-jari petir pemain pipa tidak hanya harus memetik tetapi juga harus mengibaskan, membungkuk, mengait, memetik, memukul, dan memetik. Mata Kinmu menjadi semakin cerah. Keterampilan jari para gadis yang sedang bermain di paviliun membuatnya semakin bersemangat. Membandingkannya dengan Thundercelap Eight Strikes yang telah dia kembangkan, dia hanya merasa bahwa pemahamannya terhadap jurus Thunder Fingers of the Pipa Player semakin dalam. Dia merasa mengerti dan ingin segera ikut bermain sepuasnya. Melihat gadis-gadis memainkan alat musik, dia juga memiliki keinginan untuk bermain. Keinginan ini semakin membara. Namun, dia tidak tahu banyak tentang temperamen dan tidak berani menyinggung wanita cantik ini tanpa pertimbangan yang matang. Akan tetapi, keinginan itu makin tak tertahankan. Ia begitu terpikat hingga lupa makan. 10 jarinya terkadang memainkan gukin, terkadang memainkan pipa, terkadang menekan seruling, dan terkadang memetik guzeng. Gadis-gadis di paviliun itu tampaknya telah memperhatikan pemuda di balik jendela. Seorang gadis berkata dengan lembut, "Saudari Yuer, tuan muda sedang melihatmu. Kurasa dia telah jatuh hati padamu." Gadis itu menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani mengangkatnya. Tepat pada saat ini, Kinmu akhirnya sangat senang dan kehilangan akal sehatnya. Berdiri dan mengambil langkah besar, dia menerobos jendela dan datang ke paviliun dalam beberapa langkah. Tanpa penjelasan apapun, dia mengulurkan tangannya dan mengambil pipa dari tangan suster Yuer itu. Gadis-gadis di paviliun itu benar-benar mengira bahwa pemimpin sekte muda itu akan bersikap kasar dan merampas gadis itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemimpin sekte muda itu tidak merampas suster Yuer dan malah merampas pipanya. Kinmu tampaknya telah memasuki kondisi yang luar biasa. Dengan pipa di tangannya, dia memetiknya dengan lembut. Yang keluar bukanlah alunan yang jelas dan merdu. Sebaliknya, alunan itu mengeluarkan suara gemuruh guntur yang membelah langit, mengejutkan semua gadis. Kinmu tenggelam dalam kenikmatan dan ke-10 jarinya bergerak naik turun pada pipa. Suara gemuruh guntur menjadi alunan musik merdu di telinganya yang mengacaukan semua suara seruling, suara gukin, dan suara guzeng. Gadis-gadis ini telah bekerja keras untuk memainkan lagu tersebut dan tepat setelah mereka terganggu oleh gemuruh yang dipetik Kinmu, mereka segera melakukan beberapa penyesuaian dan bermain dengan hikmat, mencoba untuk meredam kebisingan yang ditimbulkan Kinmu. Deng, deng, deng. Suara gemuruh yang dimainkan Kinmu tiba-tiba berubah dan menjadi nyaring dan kuat. Seperti dentang logam dan batu dengan aura pembunuh yang agung. Suara aneh dari pipa itu sekali lagi meredam alunan lagu para gadis, menyebabkan semua orang saling memandang dengan cemas. Semangat kompetitif gadis-gadis itu malah berkobar. Gadis gukin itu memukul dengan telapak tangannya dan gukinnya terangkat vertikal ke lantai. Gadis gukin itu memainkan gukin seperti harpa. Ke-10 jarinya bergerak maju mundur dengan cepat, menyebabkan tempo musik menjadi begitu cepat sehingga telinga manusia tidak dapat membedakan rasa nada-nadanya. Gadis peniup seruling itu juga berdiri dan langkah kakinya bergerak tanpa sadar. Dengan setiap langkah, keangkuhannya bertambah dan suara serulingnya menjadi lebih merdu. Temperamen itu menyapu bunga-bunga dalam pusaran angin ke atas, dengan sepenuh hati mencoba menekan suara-suara aneh yang dimainkan Kinmu. Di sampingnya, seorang gadis memeluk daruan dan di belakangnya terdapat pita-pita yang berkibar-kibar menyentuh lantai dari waktu ke waktu, menopang gadis itu di langit, meredam suara-suara aneh yang dibuat Kinmu dari langit. Gadis lain kemudian berlari keluar dari paviliun.
Sesaat kemudian, gadis ini mengeluarkan sebuah yangkin besar dan mulai menyerang yangkin tersebut. Temperamen yang dipancarkan oleh yangkin itu jelas, ganas, dan benar-benar memiliki momentum untuk berubah menjadi seni ilahi. Temperamen tersebut mendorong gadis-gadis di depan yangkin untuk mengikutinya guna menekan Kinmu serta kebisingan yang diciptakan oleh Kinmu. Gadis lain kemudian berlari keluar dari paviliun dan terdengar suara ledakan. Gadis itu benar-benar merobohkan rumah dan mendorong keluar sebuah bianzong yang memiliki 56 lonceng dengan ukuran yang berbeda. Gadis itu memegang palu dan memukul lonceng-lonceng itu, menyebabkan lonceng-lonceng itu beresonansi keras. Ke-56 lonceng itu semuanya memiliki nadanya sendiri yang berdenting ke arah Kinmu. Kinmu sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak sambil memeluk pipa. Nada yang dapat dimainkan oleh pipa sangat terbatas, tetapi di tangannya, ia memiliki suasana pasukan yang kuat. Rasanya seolah-olah seseorang telah memasuki tempat pembantaian para iblis dan dewa yang tertutup rapat oleh awan gelap dan petir, dengan para iblis dan dewa yang perkasa dalam pembantaian besar-besaran. Dalam benaknya, tak peduli apakah itu jurus 8 petir yang diajarkan Matua, ilmu pedang kepala desa, ilmu kaki si cacat, ilmu pisau jagal atau ilmu palu si bisu, semuanya terpadu dalam permainannya. Tulisan-tulisan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung yang berhubungan dengan temperamen juga muncul dalam benaknya saat ini, menyebabkan suara pipanya semakin cepat dan aura pembunuhnya semakin kuat. Sementara itu, suara dewa, suara iblis, dan suara Buddha dapat terdengar samar-samar bersamaan dengan suara pipa. Tiba-tiba paviliun ini tidak dapat menahan temperamen semua orang dan hancur berkeping-keping. Gadis-gadis dan Kinmu hendak jatuh ke dalam kolam ketika ki vital mereka tiba-tiba meledak dan memungkinkan mereka berdiri di atas air. Saat gadis-gadis itu berjalan di atas air, mereka terus-menerus berputar di sekitar Kinmu dan temperamen mereka menjadi semakin tergesa-gesa dan tegang. Ki vital Kinmu meledak dan pipanya terangkat vertikal di udara. Dengan 10 jarinya menari dengan cepat, suara pipa itu semakin cepat dan menghalangi alunan musik yang datang dari segala arah. Tiba-tiba senar pipa putus satu persatu dan Kinmu membuang pipa itu. Gadis-gadis itu menjadi gembira, tetapi, mereka melihat air kolam tiba-tiba mengambang ke atas dan menjadi untaian air yang mengelilingi Kinmu. Kinmu tidak lagi dibatasi oleh ukuran pipa dan untaian air di sekelilingnya adalah untaian yang bisa dipetiknya. Saat ia memetik untaian air itu, gemuruh guntur menggelegar yang menyebabkan gadis-gadis itu bergoyang karena getarannya. Ada keributan apa? Fu Qingyun berjalan mendekat dan melihat semua gadis itu mundur selangkah demi selangkah karena kalah. Tiba-tiba seorang gadis tertawa terbahak-bahak dan membuang seruling bambunya. Dia kemudian mulai menari mengikuti temperamen Kinmu sambil melepaskan semua pengekangan dalam pakaiannya yang berantakan. Fu Qingyun menunjukkan ekspresi terkejut dan segera kembali ke rumah untuk mengambil pipanya. Tuan muda sedang mempelajari ilmu sihir, saudari-saudari, mundurlah, biar aku membantunya. Tepat saat dia mengatakan itu, semua gadis itu dikalahkan dan dikendalikan oleh temperamen Kinmu. Mereka bernyanyi dan menari dengan indah di atas air, memancarkan senyum yang jahat. Fu Qingyun menggelengkan kepalanya berulang kali. Suara pipanya bergema dan meredam alunan lagu yang dimainkan Kinmu menggunakan air yang mengalir. Semua gadis baru sadar kembali sekarang dan segera membungkuk ke arah Fu Qingyun sebelum mundur dari kolam. Temperamen tuan muda tampaknya memiliki banyak hal yang tercampur di dalamnya. Fu Qingyun memetik dengan lembut dan perlahan, menggunakan temperamen yang lebih lembut untuk menghadapi pertempuran. Dia segera menguji hal-hal yang tersembunyi dalam temperamen Kinmu. Ada suara dewa, suara Buddha, dan suara iblis yang terkandung dalam temperamen Kinmu yang sangat aneh. Ada juga aura pembunuh yang sedang melakukan ekspedisi hukuman dan tampaknya dapat menyebabkan pembantaian saat melaju kencang. Ada tulisan-tulisan tentang temperamen dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dari sekte iblis surgawi, namun, tidak serumit dan tersebar seperti ini. Dia bisa mendengar dari temperamen Kinmu bahwa ada teknik temperamen dari sekte iblis surgawi yang disebut nada pakaian pelangi iblis surgawi, namun, ini hanya sebagian dari temperamen Kinmu. Rupanya, Kinmu telah tenggelam dalam kondisi yang luar biasa dan tidak dapat membebaskan dirinya. Dia seharusnya memahami sesuatu yang lebih mendalam dan mencoba mencampur semuanya. Begitu Fu Qingyun mengetahui niat sebenarnya Kinmu, dia merasa tenang. Keadaan gila macam ini sangat sulit didapat dan hanya ketika seseorang berada pada tingkat pemahaman yang mendalam maka mereka dapat mengakses keadaan gila tersebut. Anda tidak akan berhasil jika Anda tidak gila. Anda tidak akan menjadi Buddha jika Anda tidak gila. Fu Qingyun memegang pipa dan temperamen yang keluar dari jari-jarinya berangsur-angsur menjadi mendesak. Dia mencoba membimbing Kinmu, agar semua keterampilannya menyatu dan menyatu sepenuhnya.
Gadis-gadis dari paviliun pendengaran hujan mungkin bertindak seenaknya saat mereka beradu musik dengan Kinmu, tetapi itu juga sangat membantu Kinmu. Tekanan yang tinggi dan agresif telah memaksa Kinmu untuk terus meningkatkan temperamennya. Sedangkan dia menggunakan metode untuk membimbing dan menentangnya, agar Kinmu dapat menyatu dengan lebih baik dan lebih cepat. Dia memiliki prestasi yang sangat tinggi dalam hal temperamen yang jauh melampaui banyak gadis di paviliun pendengaran hujan. Dengan bimbingan dan tekanannya, Kinmu meningkat pesat. Kinmu menggunakan lagu pakaian pelangi iblis surgawi dan memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat juga. Lagu pakaian pelangi iblis surgawi adalah teknik dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Meskipun Fu Qingyun telah mempelajarinya sebelumnya, dia tidak mempelajarinya sepenuhnya. Ketika dia membimbing Kinmu, dia juga telah menerima bimbingan Kinmu pada saat yang sama, sehingga dia berhasil mempelajari bagian-bagian dalam lagu pakaian pelangi iblis surgawi yang belum dia pelajari. Setelah beberapa saat, Fu Qingyun menyadari bahwa Kinmu perlahan-lahan terbebas dari kegilaannya. Temperamen mereka berdua perlahan-lahan saling menyesuaikan diri saat mereka memainkan sebuah lagu bersama dalam harmoni yang sempurna. Namun, pada saat ini, selusin gadis membawa sebuah lonceng besar dari ruangan itu. Lonceng itu lebih tinggi dari manusia dengan Hulinger duduk di atasnya dan berteriak, "Ayo kita pukul loncengnya. Kita pasti bisa mematahkan suara iblisnya." Fu Qingyun berhenti memainkan alat musiknya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia kemudian memarahi, "Apakah kamu mencoba membunuh Tuan Muda? Berhentilah main-main dan kembalikan loncengnya." Gadis-gadis itu menundukkan kepala karena kecewa dan membawa lonceng itu kembali. Hulinger juga kecewa. Jelas dia tidak senang karena tidak bisa menggunakan lonceng besar itu. Kinmu tersadar dan melihat sekelilingnya dengan heran. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah membuat keributan seperti itu dan segera meminta maaf kepada Fu Qingyun. Gadis-gadis kecil ini tidak peka dan hampir menghambat kultivasi Tuan Muda. "Tuan Muda, jangan salahkan mereka." Fu Qingyun tersenyum, "Tuan Muda belum makan. Anda gelisah sepanjang malam dan langit hampir cerah." Kinmu segera memanggil roh rubah kecil, si pembuat onar, untuk makan bersama. Pemuda berpakaian brokat itu membuang piring-piring yang belum selesai dicuci dan mengambil piring-piring kosong untuk dicuci. Beberapa gadis melihatnya dan mencoba mengambil alih tugas itu dengan tergesa-gesa. Bagaimana Tuan Muda bisa melakukan pekerjaan kasar dan rendahan seperti ini? "Serahkan saja pada kami." Kinmu tersenyum, "Tidak ada yang mulia dan rendah di jalan, jadi bagaimana pekerjaan bisa menjadi mulia atau rendah? Aku sudah selesai mencuci. Kalian semua tidak perlu mengotori tangan kalian lagi." Fu Qingyun bertanya, "Tuan Muda sekarang berada di alam mana?" Dengan api di kedua tangannya, Kinmu menguapkan butiran air di tangannya dan menjawab, "Aku masih di alam embrio roh." Fu Qingyun sedikit mengernyit. Spirit embrio realm terlalu rendah dan akan sangat sulit untuk masuk ke Imperial College. Bahkan para sarjana yang mendapat pengecualian dari Imperial College biasanya adalah praktisi seni bela diri yang telah membangkitkan harta karun ilahi 5 elemen mereka. Hanya dengan spirit embrio realm, mungkin mustahil untuk lulus ujian Imperial College. Awalnya dia mengira Kinmu setidaknya berada di alam 5 elemen. Lagi pula, saat dia melihat Kinmu 3 tahun lalu, dia sudah berada di alam embrio roh. Dia tidak menyangka Kinmu ternyata tidak mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Yang tidak diketahuinya adalah meskipun ranah Kinmu tidak meningkat, kultivasinya malah meningkat pesat. Lebih jauh lagi, dengan kebangkitan embrio jiwanya yang keempat kalinya, 4 ki vitalnya yang hebat dapat bersirkulasi sesuai keinginannya dan kepadatan ki vitalnya juga luar biasa di antara para praktisi seni bela diri. Mulai sekarang, masih ada 2 hari sebelum Imperial College mulai masuk sekolah. Tuan Muda harus berusaha sekuat tenaga untuk mendobrak tembok itu, dan berhasil dalam waktu 2 hari. Meskipun Fu Qingyun telah mengatakannya, dia masih merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Terlalu dipaksakan baginya untuk berhasil menghancurkan tembok hanya dalam 2 hari. Itu adalah tugas yang mustahil. Kinmu menganggukkan kepalanya dan tersenyum, "Aku pasti akan berhasil dalam wall break 2 hari kemudian." Fu Qingyun mengusir gadis-gadis itu dan berkata, "Jangan datang dan mengganggu Tuan Muda selama 2 hari ke depan. Rubah kecil, jangan tinggal di sini juga." Biarkan Tuan Muda memahaminya dengan senang hati. Hulinger hanya bisa mengikuti mereka dan pergi. Namun, gadis-gadis itu berkata kepada rubah kecil itu, "Kakak Linger, mari kami ajari kau keterampilan merayu." Ini cukup menarik. Ketika Kinmu keluar dari reruntuhan besar, dia telah mencoba untuk membuka harta karun ilahi 5 elemen miliknya untuk memasuki alam 5 elemen. Setelah mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung selama beberapa hari terakhir, dia juga cukup memahaminya.
Ada rahasia untuk membangkitkan harta karun ilahi 5 elemen dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Dalam kitab suci tersebut, disebutkan, melupakan wujud dan menaikkan ki menjadi cairan emas, menerima dengan ketenangan filosofis apapun takdirnya. Melupakan wujud dan mengubahnya menjadi ki lalu menjadi roh, melewati 3 lintasan jalan ini. Istana ungu merah tungku bulan yang membara, embrio roh altar agung yang sunyi. Cinabar darah burung phoenix merah, Merkuri hati kura-kura hitam. Timah emas memilih untuk diklasifikasikan sebagai pot tanah liat, Merkuri kayu terbang dan tinggal di bola lumpur. Kolam yang luar biasa tepat di lautan ki, ruang suci tepat di pelataran kuning. Cairan emas itu adalah cahaya emas di dalam harta karun ilahi embrio roh. Kinmu telah menciptakan altar besar sunyi yang mendalam di dalam embrio rohnya. Lautan emas di dalam harta karun ilahi embrio rohnya telah dikosongkan dan dengan ki vitalnya yang beredar, ia telah membentuk tanda altar yang mendalam di bawah embrio rohnya. Yang tersisa sekarang adalah membentuk altar yang dalam menggunakan formasi ki vital dalam harta karun ilahi embrio rohnya. Pusat altar yang dalam akan menjadi embrio rohnya. Harta karun ilahi 5 elemen juga disebut harta karun ilahi 5 fase. Harta karun ini terletak di antara 2 payudara, di mana jantung berada. Itulah sebabnya jantung juga disebut istana ungu merah. Cinabar dan Merkuri dalam kitab suci Great Educational Heavenly Devil semuanya adalah metafora. Cinabar merujuk pada api, Merkuri merujuk pada air, timah adalah emas, kayu Merkuri adalah kayu dan pot tanah liat adalah tanah, yang berhubungan dengan 5 elemen. Mereka adalah Mars elemen api, Merkurius elemen air, Venus elemen emas, Jupiter elemen kayu dan Saturnus elemen tanah. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung telah menyatakan bahwa untuk membuka harta karun ilahi 5 elemen, posisi bintang-bintang harus ditetapkan. Posisi bintang-bintang berarti bahwa kelima elemen di langit harus sesuai dengan kelima elemen dalam harta karun ilahi 5 elemen tubuh manusia. Karena setiap orang memiliki konstitusi tubuh yang berbeda, pertumbuhan yang berbeda, dan jenis kelamin yang berbeda, hal ini mengakibatkan posisi kelima elemen dalam harta karun ilahi 5 elemen berbeda. Oleh karena itu ia membutuhkan bantuan 5 elemen di langit untuk menghitung 5 elemen dalam tubuhnya, menentukan posisi bintang-bintang dan menggunakan ki vitalnya untuk menerobos. Kinmu mengeluarkan setumpuk kertas tebal dari tasnya, juga pensil arang dan sempoa. Di sampingnya ada 10 buku, kanon komputasi. Kinmu membalik kertas-kertas itu dan di setiap halamannya penuh dengan perhitungan yang padat. Dia menggunakan metode dasar untuk menghitung posisi kelima elemen dan setelah beberapa hari ini, dia akhirnya mencapai akhir. Sempoa itu berdenting tak henti-hentinya dan ketika matahari akhirnya tinggi di langit, Kinmu meregangkan tubuhnya dan berdiri untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Pada lembar kertas pertama, ada gambar hati yang digambarnya. Di samping gambar hati itu, ada banyak perhitungan yang disatukan. 5 garis kemudian digambar mengelilingi hati itu dalam bentuk segi 5. Setiap sudut ditandai dengan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Kinmu menggunakan prinsip saling menciptakan dan menghancurkan di antara 5 elemen untuk menghitung posisi bintang-bintang. Akhirnya, ia menghitung lokasi pasti istana ungu merahnya. Kinmu melatih tubuhnya dan mulai bergerak perlahan. Mengeksekusi ki vitalnya, ia membiarkan ki vitalnya mengalir deras melalui tubuhnya dan pada saat yang sama, setiap kali ki vitalnya melewati embrio rohnya, ki itu menjadi semakin tak terbatas. Kinmu berjalan semakin cepat dan secara bertahap angin bertiup kencang di dalam ruangan. Angin semakin kencang, meniup pintu dan jendela hingga terbuka. Kinmu hanya berjalan keluar dari gedung dan datang ke halaman tanpa mempedulikan yang lain sambil berlari-lari tanpa henti. Akhirnya, saat ki vitalnya beredar hingga maksimum, embrio rohnya di altar yang dalam berdiri di dalam harta karun ilahi embrio rohnya. Mengangkat kedua tangannya ke langit, masing-masing tangan memiliki 5 untai ki vital yang melonjak ke langit harta karun ilahi. Dengan keduanya menyatu menjadi satu, mereka berubah menjadi 5 bintang. Kelima bintang itu terhubung satu sama lain dengan ki vital. Dengan sisi dan sudutnya yang saling terhubung, mereka membentuk segi 5. Segi 5 itu kemudian berangsur-angsur menjadi terang dan bersinar seperti cermin dengan dengungan di dalam harta karun ilahi embrio rohnya, membuka pembuluh konsepsi dan gubernur. Saat terus bersinar di tenggorokannya, cahaya itu bersinar dengan dengungan ke ventrikelnya. Ki vital Kinmu memancar tak terbatas dan mengalir menuruni jalur cahaya, menyerang tempat di mana cahaya bersinar. Suara gemuruh terdengar di samping telinganya dan pintu tak berbentuk terbuka di ventrikelnya. Dinding tak berbentuk itu hancur berkeping-keping oleh ki vitalnya dan lenyap tanpa jejak. Harta karun ilahi dengan ini terbangun. Suara dewa terdengar dalam benaknya,
tetapi sebelum suara itu dapat mengganggu sirkulasi ki vitalnya, harta karun ilahi 5 elemennya telah terbuka. Kinmu menghentikan langkahnya. Akumulasi selama setengah bulan terakhir berubah menjadi satu serangan hebat ini. Sungguh menyegarkan hatinya. Mengapa Tuan Muda tidak berkultivasi dalam diam dan malah keluar? Fu Qingyun berjalan mendekat dan menggerutu pelan. Kinmu membuka matanya. Auranya terus meningkat dan kultivasinya menjadi semakin padat. Dia kemudian tersenyum dan berkata, aku telah menghancurkan tembok. Jantung Fu Qingyun berdegup kencang dan menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Dia bergumam, apa yang Tuan Muda rusak? Aku telah menghancurkan dinding harta karun ilahi 5 elemen milikku. Kinmu tersenyum. Fu Qingyun merasa sedikit pusing, tapi, aku baru saja meninggalkan kamarmu. Berdasarkan pengalaman Fu Qingyun, kecepatan normal untuk wall break memerlukan lebih dari 1 kali percobaan. Beberapa orang bahkan perlu mencoba beberapa ribu kali sebelum mereka dapat menghancurkan wall dan berhasil dalam wall break. Menghitung posisi bintang adalah satu hal dan wall break adalah hal lain. Penghancuran tembok 5 elemen mengharuskan seseorang untuk menghantam tembok itu berulang-ulang dengan ki vitalnya untuk menciptakan retakan kecil di atasnya dan kemudian memperluas retakan itu perlahan-lahan hingga akhirnya menghancurkan tembok itu sepenuhnya. Barulah kemudian hal itu dapat dianggap berhasil ketika tembok itu sama sekali tidak dapat beregenerasi. Kinmu langsung berhasil menghancurkan tembok tepat setelah dia baru saja pergi. Itu sangat langka, kecuali jantung Fu Qingyun berdebar kencang. Kecuali jika energi vital Kinmu sangat kuat. Dengan cara ini, dia bisa berhasil menghancurkan tembok hanya dengan 1 kali percobaan. Tuan Muda, mari kita gunakan ki vital untuk beradu telapak tangan kita. Fu Qingyun melihat bahwa dia bingung dan segera tersenyum, saya akan menutup harta ilahi saya yang lain dan hanya membiarkan embrio roh dan 5 elemen saya terbuka. Saya hanya ingin menguji seberapa mendalam kultivasi Tuan Muda. Kinmu menganggukkan kepalanya. Telapak tangan mereka bersentuhan dan energi vital masing-masing meledak. Fu Qingyun mendengus dan suara angin menderu melewati telinganya. Pemandangan di depan matanya terus berubah saat dia terbang mundur dan menabrak beberapa bangunan dan beberapa tembok tinggi sebelum menghentikan dorongan dan tertancap di dinding. Dengan tubuh penuh tanah, dia melepaskan diri dari dinding dan mendongak untuk melihat. Dia melihat bahwa dia berada sekitar 130 meter dari Kinmu. Di antara mereka ada beberapa bangunan dan dinding yang memiliki lubang besar berbentuk manusia yang dibuat olehnya. Melalui lubang-lubang itu, dia bisa melihat Kinmu dan tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada di hatinya. Yang dia gunakan adalah kekuatannya dari alam 5 elemen dan itu hanya bentrokan dengan ki vital Kinmu. Dia tidak menyangka perbedaan di antara mereka akan begitu besar. Itu membuatnya sedikit putus asa. Pukulan, itu benar-benar pukulan besar baginya. Namun, dia segera mendapatkan kembali kondisi pikirannya dan berpikir dalam hati, bagaimanapun, dia adalah pemimpin muda sekte suci kita, sangat wajar baginya untuk memiliki kultivasi seperti ini. Terlebih lagi, dalam kontes di desa lansia cacat, dia telah mengalahkanku dengan kejam. Kinmu segera maju ke depan. Fu Qingyun tersenyum, saya baik-baik saja. Kultivasi Tuan Muda sangat kuat seperti yang diharapkan. Patriark dan Nyonya Sekte tidak salah dalam penilaian mereka. Masih ada 1,5 hari lagi sebelum pembukaan Imperial Chollege. Tuan Muda sebaiknya menstabilkan wilayahmu. Kinmu mengerti. Dengan keberhasilan penghancuran tembok 5 elemen dan kebangkitan harta karun suci lainnya, ada beberapa transformasi baru yang terjadi di tubuhnya dan dia belum memeriksanya. Fu Qingyun melihat sekeliling dan tertawa getir dalam hati. Sejak Kinmu datang ke sini, paviliun pendengar hujan telah mengalami bencana demi bencana. Entah pavilionnya hancur atau bangunannya berlubang. Dia adalah pemimpin sekte muda, yang merobohkan tempat-tempat dimanapun dia berada. Untungnya dia akan meninggalkan tempatku 2 hari kemudian dan merobohkan Imperial Chollege. Patriark akan mengalami sakit kepala dan akhirnya aku bisa bersantai. Kinmu tidak tahu bahwa dia menyimpan pikiran tentang dirinya yang merobohkan Imperial Chollege dan kembali ke kamarnya. Pemuda itu duduk dengan tenang dan kesadarannya menyelinap ke dalam harta karun ilahi 5 elemen miliknya. Di dalam harta karun ilahi itu ada langit berbintang dan ada 5 bintang besar yang bersinar. Selain itu, semuanya gelap gulita. Harta karun ilahi 5 elemen sebenarnya sama sekali berbeda dari harta karun ilahi embrio roh. Kinmu tercengang. Tidak ada teknik kultivasi untuk harta karun ilahi 5 elemen dalam teknik 3 eliksir tubuh penguasanya. Ini membuatnya sedikit pusing. Dia telah melihat gambar kultivasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Hanya ada 2 gambar pertama dan yang ketiga tidak lengkap. Kinmu berusaha sekuat tenaga untuk mengingat gambar yang tidak lengkap itu. Dalam gambar yang tidak lengkap itu,
memang ada bintang-bintang, tetapi selain 5 bintang, ada juga 5 dewa. Masing-masing dari mereka memiliki desainnya sendiri dan jalur sirkulasi vitalnya sendiri. Akan tetapi, lebih dari separuh gambar telah hancur dan jalur peredarannya pun menjadi kabur karena usia. Qin Mu menenangkan diri dan kesadarannya melayang. Di langit berbintang yang tinggi dan dingin, kesadarannya berencana untuk melayang menuju salah satu bintang. Namun, saat kesadarannya melayang, bintang itu tampak ikut melayang. Jarak antara dirinya dan bintang itu selalu tetap sama jauhnya. Qin Mu mengerutkan kening dan mencoba terbang ke bintang-bintang lainnya. Bintang-bintang itu juga terbang menjauh saat dia mencoba mendekatinya. Apa yang sedang terjadi? Qin Mu tercengang. Dia ingin melihat apakah ada 5 dewa dalam gambar kultivasi di bintang-bintang. Namun, sekarang dia tidak bisa mencapai bintang-bintang, dia hanya bisa meninggalkannya. Kesadarannya tetap berada di harta karun ilahi 5 elemen miliknya. Dia menjalankan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan langsung melihat perubahan yang aneh. Tiba-tiba sebuah bintang oranye mulai bergetar dan cahaya merah menyala melesat keluar dari bintang itu dan mengenai kesadaran Qin Mu dengan suara berdengung. Qin Mu langsung merasakan kesadarannya dibanjiri energi yang berkobar seperti api. Energi itu mengubah struktur kesadarannya dan memungkinkan kesadarannya memiliki tubuh fisik. Di bawah dorongan api, kaki tumbuh dari kesadarannya, diikuti oleh lengan dan kepala. Dalam waktu singkat, kesadarannya menyatu dengan energi aneh dan ia menjadi makhluk aneh dengan wajah manusia dan tubuh banteng. Qin Mu tampak kosong. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa tubuhnya adalah seekor lembu jantan merah tua dan ada ekor banteng yang tumbuh di belakang pantatnya. Bagian depannya gundul dan di ujung ekornya ada sejumput bulu panjang. Qin Mu mengayunkan ekornya dan ekornya akhirnya mencambuk pantatnya yang besar dan kencang, sehingga menimbulkan sensasi terbakar. Kedua kakinya seperti kaki banteng dan pahanya kokoh dan kuat. Paha-paha itu setebal kaki gajah, tetapi betisnya sangat ramping. Telapak kakinya seperti kuku banteng. Bukan hanya itu saja, cahaya yang keluar dari bintang elemen api itu masih berkumpul dan membentuk 2 naga api dengan cakar dan gigi yang ganas di bawah kakinya. Dewa Api, jantung Qin Mu berdebar kencang. Ia pernah melihat patung serupa di kuil-kuil suci di kota naga perbatasan. Orang-orang di reruntuhan besar memuja patung dengan bentuk ini sebagai Dewa Api. Namun, energi yang mengalir dari bintang elemen api itu tidak kuat. Tubuh yang terbentuk dari kesadarannya hanyalah penampakan samar. Mungkinkah ini adalah harta karun ilahi elemen api di harta karun ilahi 5 elemen milikku? Kalau begitu, bagaimana dengan elemen lainnya? Tepat saat Qin Mu memikirkan hal ini, bintang biru langit lainnya juga tiba-tiba bergetar. Cahaya biru kehijauan melesat turun dari bintang itu dan mendarat di tubuhnya dengan suara berdengung. Pada saat yang sama, 3 bintang lainnya dengan warna yang berbeda bergetar dan masing-masing memancarkan cahayanya sendiri, mendarat di tubuhnya satu demi satu. Qin Mu mendengus dan wujud dewa apinya segera mulai hancur berantakan, dan pada saat yang sama, wujud lainnya mulai bangkit. Namun, atribut energi yang ditembakkan dari 5 bintang itu benar-benar berbeda dan tidak hanya berbeda, mereka bahkan saling melawan dan menahan. Mereka saling berbenturan dalam kesadarannya dan saling melenyapkan dalam bentrokan itu. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan kesadaran Qin Mu yang telah memasuki harta karun ilahi 5 elemennya musnah dalam ledakan itu. Mata Qin Mu menjadi gelap dan pingsan. Ketika ia terbangun, ia menyadari bahwa ia sedang berbaring di tempat tidur dan Hu Ling'er sedang meletakkan handuk hangat dan lembab di dahinya. Sementara itu, kepalanya terasa sangat sakit hingga terasa seperti semangka yang dilempar ke lantai dan pecah. Di depan tempat tidur, beberapa gadis berdiri di sana dengan ekspresi khawatir. Tuan muda tampaknya menderita penyimpangan Qi. Untungnya Ling'er menemukannya lebih awal dan menghubungi kami. Fu Qingyun tampak khawatir dan berkata, Tuan muda, saya sudah memanggil orang untuk membuat obat dan akan segera siap. Namun, tempat itu akan dibuka dalam 2 hari dan saya khawatir Tuan muda tidak akan bisa datang. Penyimpangan Qi membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk pemulihan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di luar pintu, 2 gadis sedang menyeduh obat dan aroma obat itu tercium. Qin Mu berusaha keras untuk bangun dan menghirup aroma obat itu sebelum berkata, kesadaranku telah terluka dan jiwaku terluka. Obat yang kamu seduh adalah resep yang tepat, tetapi tidak mengandung Pon Monghut. Ambil 2 gada Pon Monghut, gendong aku, biarkan aku menyeduh obatnya. Fu Qingyun tercengang. Pemimpin sekte muda ini benar-benar tahu cara meramu obat. Dia merasa ragu dan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tanaman obat. Dia mengangkat Qin Mu dan menemukan bahwa kesadaran Qin Mu lemah dan sulit baginya untuk bergerak, jadi dia memerintahkan orang untuk membawa tungku obat dan api tungku.
Kinmu menahan sakit kepalanya dan mengerahkan ki vitalnya untuk mengangkat tungku obat. Dia menggoyangkannya dengan lembut dan tungku obat itu mendarat di tanah, namun, air dan ramuan di dalam tungku itu melayang di udara oleh ki vitalnya. Gadis yang telah mengambil ramuan itu kembali dan melemparkan jubah biksu kolam ke dalamnya sekaligus. Teknik tangan Kinmu berubah tidak teratur dan segera ia mencampur semua khasiat obat menjadi satu dan dengan memetiknya perlahan, ampas obat secara otomatis jatuh dari air. Uap air kemudian menguap dan hanya tersisa beberapa pelet merah. Kinmu mengambil pil merah dan mengeluarkan energi obat. Sakit kepalanya berangsur-angsur berkurang, namun, kadang-kadang ia masih merasakan sakit yang menusuk kepala dari waktu ke waktu. Aku harus menyeduh obat lagi besok pagi dan aku akan pulih sepenuhnya. Para gadis di ruangan itu tercengang. Teknik meramu obat Kinmu murni dan sederhana namun selalu berubah, membuat mata mereka terpesona. Menderita penyimpangan ki bukanlah masalah kecil. Apakah obat ini benar-benar ampuh, sehingga dapat membantunya pulih dalam waktu setengah hari? Tanpa kemajuan dalam teknik, sepertinya aku tidak akan mampu mengolah harta karun ilahi 5 elemen dan menjadikan kekuatan harta karun ilahi sebagai kultivasiku sendiri. Kinmu memulihkan kekuatannya dan berdiri sambil tersenyum. Aku terburu-buru dan membuat saudari-saudari khawatir. Tuan muda ahli dalam seni penyembuhan, apakah Anda memiliki pengetahuan tentang ginekologi? Seorang gadis tiba-tiba bertanya. Kinmu berkata, selama itu melibatkan keterampilan medis, aku tahu segalanya. Ekspresi gadis itu berubah sedikit merah, rahimku sedikit sakit. Aku tidak tahu apakah tuan muda. Kinmu memeriksa denyut nadinya dan tersenyum. Masalah kecil, ki dalam tubuhmu kurang terawat dan rahimmu agak dingin. Biar aku yang menulis resep untukmu. Seorang gadis segera maju dan memberikannya kuas dan tinta. Kinmu mengambil kuas dan menuliskan resep, obat ini adalah pil penghangat rahim. Minumlah dan obat ini akan merawat ki batinmu dan menghancurkan akar penyakit. Mata gadis-gadis yang tersisa di ruangan itu berbinar. Gadis Gukin yang wajahnya memerah karena malu bertanya dengan suara lembut, Tuan muda, saya juga punya sedikit masalah. Tuan muda, lihatlah aku juga. Tuan muda, menstruasi saya tidak teratur. Kepala Fu Qingyun membesar dan dia berteriak, Tuan muda baru saja menderita penyimpangan ki dan belum pulih sepenuhnya. Kalian semua berhenti membuat keributan dan biarkan Tuan muda beristirahat dengan tenang. Kinmu tersenyum, tidak apa-apa. Aku tidak bisa berlatih setelah menderita penyimpangan ki. Kebetulan saja aku bisa membantu para suster merawat tubuh mereka saat aku beristirahat. Tidak perlu banyak tenaga. Lagi pula, aku makan dan tinggal di sini di tempat suster Yuner, dan bagaimana mungkin aku tidak membalas semua orang atas perawatan kalian. Gadis-gadis itu senang dan mengantrekan mereka. Kinmu mendiagnosis kondisi mereka dan menuliskan resep untuk mereka satu persatu. Gadis pipa itu melihat Fu Qingyun masih di dalam ruangan dan tersenyum, kakak, mengapa kamu masih di sini? Fu Qingyun mencibir. Setelah beberapa saat, dia maju dan mengulurkan tangannya serta menggigit bibirnya, berkata dengan suara rendah, Tuan muda, kultivasi saya mungkin tinggi tetapi ada beberapa masalah dengan tubuh saya. Selama beberapa bulan terakhir, saya menderita ketidakseimbangan naga merah. Terkadang itu datang dan terkadang tidak. Kinmu memeriksa denyut nadinya dan berkata, 4 bulan yang lalu ketika adikku sedang berkultivasi, apakah kamu terkena tusukan di pinggang? Itu masalah sejak saat itu. Fu Qingyun menganggukkan kepalanya berulang kali, saya pernah mengalami sakit pinggang. Saya pikir itu masalah kecil, jadi saya tidak mempermasalahkannya. Tanpa terasa malam telah tiba dan lentera-lentera hias telah dinyalakan di ibu kota, meneranginya seperti siang hari. Jalan bunga dan lorong pohon willow adalah tempat para cendekiawan terkenal di ibu kota sering berkunjung. Ada juga pejabat tinggi dan bangsawan yang biasanya berkunjung di malam hari. Lorong bunga bukan hanya tempat untuk menjual tubuh. Semakin larut malam, semakin banyak yang tidak menjual tubuh mereka, tetapi seni mereka. Para wanita cantik di lorong bunga menguasai 4 seni dan bisa bernyanyi, menari, dan membacakan puisi. Hal ini sangat menyentuh hati para bangsawan. Namun, malam ini, rumah-rumah sakit di gang bunga kosong dan para gadis mengantre di gang. Tidak ada yang menyediakan layanan di rumah sakit dan ketika para klien, semua orang paling terhormat di ibu kota, menanyakan gadis-gadis yang mereka kenal, mereka diberitahu, di paviliun pendengaran hujan datang seorang tabib ginekologi dan para suster mengantre untuk menemuinya. Mereka tidak punya waktu untuk mencari nafkah. Semoga Tuan muda kembali besok. Seorang tabib ahli ginekologi datang ke Flower Alley. Di luar gang, seorang tetua berpakaian sipil keluar dari tandu dan berkata dengan heran, pergi dan tanyakan orang-orang tentang keahlian medis tabib dewa. Setelah beberapa saat, seorang pelayan datang kembali untuk melapor,
Tuan tua, semua wanita di Flower Alley mengatakan bahwa dia sangat baik dan keahlian medisnya merupakan sebuah keajaiban. Sang tetua berpakaian sipil bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu dan seorang penasihat di sampingnya berkata dengan suara rendah, Tuan tua pasti sedang memikirkan orang itu di istana. Ada telinga di mana-mana. Jangan bicara terlalu banyak. Tetua berpakaian sipil itu mendesah dan melanjutkan, orang di istana itu sudah lama menderita penyakit. Bahkan tabib istana tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak bisa mendiagnosisnya. Kita hanya bisa berharap menemukan tabib dewa yang bisa memperpanjang hidupnya, tetapi saya khawatir waktunya sudah hampir habis. Kata-kata tidak bisa membuktikan. Panggil tabib istana Xiao dan biarkan dia menguji tabib dewa dari gang bunga ini. Dipahami. Tidak lama kemudian, tabib istana Xiao datang dan membungkuk, Tuan tua, mengapa Anda memanggilku ke sini? Tidak perlu formalitas di luar Flower Alley. Tetua berpakaian sipil itu menjelaskan, di gang bunga itu ada seorang tabib dewa. Bisakah saya meminta Tuan Xiao untuk memeriksa kemampuannya untuk melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang di istana itu? Tabib istana Xiao memiliki rambut putih lebat namun alisnya hijau dan matanya merah. Dia mencibir, bagaimana mungkin gang bunga punya tabib dewa? Dia hanya penipu yang mengejar ketenaran dan menipu wanita dan anak-anak. Mengapa kita harus menemuinya? Tetua berpakaian sipil itu mengerutkan kening dan jantung tabib istana berdebar kencang. Ia langsung berkata, Tuan tua, aku tidak perlu menemuinya, aku hanya perlu melihat resep yang telah ditulisnya. Begitu ia selesai berkata, ia menyambar resep dari seorang wanita dari gang bunga yang baru saja menemui tabib itu. Sambil melihat, ia mencibir, lihatlah, Tuan tua. Ramuan dalam resepnya adalah semua ramuan termurah. Bagaimana mungkin seseorang dengan keterampilan seperti ini menemui orang itu di istana? Tetua yang berpakaian sipil itu menjawab dengan tenang dan perlahan, herbal, mahal atau murah, semuanya sama saja. Semuanya adalah barang untuk menyelamatkan nyawa. Para wanita di Flower Alley bukanlah bangsawan dan tidak punya banyak uang. Mampu menggunakan herbal murah untuk menyembuhkan penyakit adalah kemampuan yang nyata. Kau dan aku akan masuk untuk melihatnya. Kau mengujinya. Tabib istana dengan berat hati menerimanya dan mengikutinya ke gang bunga. Gang bunga sangat dalam dan di dalamnya terdapat banyak wanita dari rumah sakit yang mengantre untuk menemui tabib. Mereka berdua akhirnya masuk ke paviliun pendengaran hujan dengan susah payah dan ketika mereka memasuki paviliun, mereka hanya melihat seorang pemuda tampan berpakaian brokat sedang melihat pasien. Tabib istana Xiao mencibir, lihatlah dia, baru berusia 14 hingga 15 tahun dan dia sudah berkeliaran untuk menipu uang. Sekarang apakah tuan tua sudah bisa menyerah? Lihatlah kondisi denyut nadinya, meskipun dalam, denyut nadinya menjadi tidak stabil dari waktu ke waktu. Ini berarti dia memiliki penyimpangan qi. Untuk seseorang yang bahkan tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, dia masih berani keluar dan menipu orang. Tuan tua, kita bisa kembali sekarang. Tetua berpakaian sipil itu menjawab tanpa ekspresi, sudah kubilang pergi, pergilah. Tabib istana Xiao hanya bisa melangkah maju. Ia menyingkirkan gadis-gadis itu dan duduk di depan Kinmu. Ia mengulurkan telapak tangannya dan berkata dengan suara menggelegar, coba periksa penyakit apa yang kuderita. Kinmu terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang tua itu. Dia tidak memeriksa denyut nadinya dan hanya berkata dengan ekspresi serius, Tuan tua, Anda sakit parah. Tabib istana Xiao mencibir dan berdiri, dasar tukang curang. Beraninya kau, kamu seorang apoteker, bukan? Kinmu melanjutkan, ada ribuan bau obat di tubuhmu dan kau telah mengelilingi dirimu dengan obat-obatan selama bertahun-tahun, menghirup khasiat obatnya. Selain itu, kau meresepkan obat untuk dirimu sendiri dan sering mandi dengan air beraroma obat. Kau juga meminum banyak pil dan obat ajaib yang kau buat sendiri. Namun, kau tidak ahli dalam keahlian pengobatanmu dan tidak dapat mengatasi racun dalam obat itu. Sekarang ada ratusan racun yang terkumpul di tubuhmu. Alismu berwarna hijau dan matamu berwarna merah. Ini berarti racun telah meresap ke dalam kulitmu dan mencapai jauh ke dalam matamu. Pada tahap ini, kau tidak dapat diselamatkan. Tidak ada yang dapat kulakukan tentang penyakitmu, hanya Raja Neraka yang dapat menyelamatkanmu sekarang. Tabib istana Xiao menjadi marah. Dia sangat marah sehingga dia tersenyum dan bertanya, apoteker kecil, berapa lama lagi aku bisa hidup? Kinmu ragu-ragu dan menjawab, jika kamu tidak mengamuk, kamu masih bisa hidup lebih lama. Jika kamu mengamuk dan amarah menyerang jantungmu, racun akan menyerang jantungmu. Dengan perpaduan khasiat obat, kamu masih punya 10. Tabib istana Xiao menjadi semakin marah dan berkata dengan dingin, kamu bilang aku masih punya 10 hari lagi untuk hidup. Apa yang terjadi jika aku tidak mati dalam 10 hari?
Kinmu mengerutkan kening dan melanjutkan, 9, 8, 7. Tabib istana tidak dapat menahan amarahnya dan auranya meledak, menghancurkan meja di depan Kinmu. Dia kemudian mencibir, apakah kamu mengatakan aku akan mati sekarang? Jika aku tidak mati, aku akan membuatmu mati. 3, 2, 1. Tepat saat Kinmu mengucapkan kata 1, tabib istana Xiao merasakan sakit yang menusuk di hatinya seolah-olah hatinya sedang terkoyak. Kultivasinya langsung kehilangan kendali dan kulit di sekujur tubuhnya pecah. Darah menyembur keluar seperti air terjun dan dia menjadi pria berdarah. Tubuhnya kemudian bernanah dan berubah menjadi tumpukan nanah. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kinmu menggelengkan kepalanya, kau seharusnya tidak marah. Beginilah jadinya jika kau minum obat yang kau buat sendiri, tetapi kau tidak ahli dalam bidang medis. Saudari Yuner, apakah aku harus melaporkan mayat ini ke petugas? Keributan terjadi di dalam Flower Alley dan tetua berpakaian sipil itu juga terkejut. Dia menganggukkan kepalanya tanpa suara dan berbalik untuk meninggalkan Flower Alley. Keributan ini segera berakhir dan Kinmu tidak melanjutkan memeriksa pasien lain. Ia malah kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, ia menyembuhkan penyakitnya sendiri yang disebabkan oleh penyimpangan Qi dan menghilangkan semua penyakit lainnya. Baru pada saat itulah ia mulai memeriksa pasien lagi dan tak lama kemudian antrean panjang kembali terbentuk di gang bunga. Fu Qingyun diam-diam khawatir, alih-alih rumah sakit, tempatnya sekarang telah menjadi klinik. Ketika sore tiba, Fu Qingyun segera berkata, Tuan Muda, besok adalah hari ujian kekaisaran. Anda tidak dapat menerima pasien lagi. Anda harus menyisakan sedikit energi untuk menghadapi ujian besok. Kinmu menganggukkan kepalanya dan menjawab, kau benar. Aku akan menyembuhkan orang-orang ini setelah ujian kekaisaran. Fu Qingyun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata kepadanya dengan suara rendah, Tuan Muda, pekerjaanmu bukanlah seorang apoteker. Kinmu menjawab, saya tidak hanya menyembuhkan penyakit mereka. Meskipun saya telah belajar banyak tentang seni penyembuhan, pengalaman saya masih belum luas. Menyembuhkan orang-orang ini membantu saya mendapatkan pengalaman juga. Tinggal di reruntuhan besar selama lebih dari 10 tahun, kakek apoteker telah mengajari saya banyak sekali pengetahuan medis tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya. Dan sekarang, hanya dalam waktu 1 hari, saya telah berhasil menguji ribuan logika medis. Kepala Fu Qingyun mulai sakit. Bagaimana mungkin pemimpin sekte muda dari sekte iblis surgawi itu seperti dokter keliling, melihat semua gadis-gadis rumah sakit sebagai pasien. Akhirnya, tibalah hari ujian Imperial College. Kinmu meninggalkan Flower Alley pagi-pagi sekali dan menanyakan arah ke Imperial College di sepanjang jalan. Imperial College berada di puncak gunung di pusat kota. Kinmu datang ke gerbang Imperial College dan mendongak untuk melihat, berseru dalam hati dengan kagum. Imperial College adalah lembaga tertinggi kekaisaran dan sangat megah. Lembaga ini sebenarnya dibangun di atas Gunung Giok dan gunung ini terletak di jantung pegunungan 9 naga, posisi mutiara yang dipegang di mulut naga. 9 naga yang menyatukan mutiara naga, dapat dibayangkan betapa indahnya tampilannya. Ki dari 9 naga berkumpul di sini dan secara alami merupakan roh tempat itu. Ki naga telah menyebabkan seluruh tubuh gunung menjadi batu giok. Ada banyak istana di gunung yang ubinnya berwarna hijau atau merah. Tempat di dekat istana juga memiliki beberapa kapal besar yang berlabuh di langit dan belum menggulung layarnya. Pada saat ini, ada ribuan sarjana dari seluruh dunia berkumpul di depan gunung, menunggu untuk memasuki Imperial College. Di bawah gunung yang megah, ada lebih dari 10 pendaftar resmi yang mendaftarkan asal dan sekolah para sarjana yang mengikuti ujian kekaisaran. Kinmu mengantri dan ketika gilirannya tiba untuk mendaftar, matahari sudah tinggi di langit. Kinmu mengeluarkan izin perjalanannya dan berkata, mahasiswa itu dari prefektur Lizu. Tidak, dia bukan dari prefektur Lizu. Tiba-tiba seorang pemuda gemuk dan pendek berjalan melewati Kinmu dan tersenyum, dia sama sepertiku. Kami dari makam sungai. Tuan Panitera, tuliskan makam sungai. Petugas pendaftaran mengangkat kepalanya dan mencibir, saya menulis sesuai dengan tempat yang tertulis di surat izin perjalanan. Anda tidak dapat mengubah daftar sensus. Pemuda itu adalah Wei Yong dan ketika dia melihat nama terdaftar dan sensus Kinmu, dia menjadi jengkel, itu mengerikan. Kita berasal dari kapal yang sama. Jika kamu juga dari River Tomb, akan lebih mudah bagimu untuk masuk ke Imperial College. Kinmu bingung, kenapa begitu? Wei Yong melirik ke sekeliling dan berbisik, apa kau tidak mendengar beritanya? Sebagian besar cendekiawan dari makam sungai telah tewas dalam perjalanan ke sini. Selain kapal kita yang diserang oleh sekte penunggang naga, orang-orang lain yang telah melakukan perjalanan melalui darat dan udara semuanya diserang.
Mereka yang berhasil sampai ke ibu kota hanya beberapa orang. Konon, sekte pemberontak itu telah merencanakan dengan kejam untuk membuat Imperial Preceptor kehilangan muka. Bagaimanapun, Imperial Preceptor berasal dari makam sungai. Kamu dari sekolah mana? Bagaimana kultivasimu? Kinmu menjawab, saya belajar di rumah dan tidak bersekolah. Saya baru saja mencapai alam 5 elemen 2 hari yang lalu. Panitera itu menggelengkan kepalanya, baru saja mencapai alam 5 elemen dan kau masih berani datang dan mengikuti ujian. Setelah Kinmu dan Wei Yong selesai mendaftar, mereka melewati gerbang gunung. Ada banyak cendekiawan yang berdesakan di sini saat mereka menunggu. Ketika semua cendekiawan terdaftar di buku, mereka mendengar seorang Taois mengumumkan dengan suara keras, semua praktisi seni dewa naik ke atas gunung, dan sisanya akan tetap tinggal. Tidak lama kemudian, hanya praktisi seni bela diri dari alam embrio roh dan alam 5 elemen yang tersisa di bawah gunung. Ada sekitar 2.000 orang. Pendeta Tao setengah baya itu membawa orang-orang ke pegunungan, dan mereka tidak pergi jauh, sebuah tebing curam yang tingginya lebih dari 100 meter menyambut mereka. Tidak ada anak tangga untuk menaiki tebing yang curam dan tidak ada kereta gantung untuk menaikinya. Mereka harus terbang atau berlari ke atas. Jika seseorang dapat melompat lebih dari 100 meter, mereka juga dapat melompat ke atas. Jika kau tidak bisa naik, pulanglah. Taois setengah baya itu berdiri di samping tebing curam dan memberitahu para cendekiawan dari seluruh dunia dengan dingin. Bukankah ini sederhana? Seorang cendekiawan mundur beberapa langkah dan mengerahkan tenaga di kakinya untuk berlari cepat ke arah tebing, mencoba berlari ke puncak. Namun, tepat saat kakinya mendarat di dinding tebing, ia terpeleset dan menghantam dinding batu giok dengan bunyi cipratan, darahnya menyembur keluar dari kepalanya. Seluruh dinding itu terbuat dari batu giok murni tanpa cacat. Darahnya jatuh ke dinding tebing dan mengalir turun, tanpa meninggalkan noda apapun. Para cendekiawan di bawah tebing semua gemetar dalam hati mereka, sangat licin. Tebing itu sangat licin dan benar-benar tidak bisa diinjak. Mustahil untuk berlari ke atasnya. Tidak semua cendekiawan telah mempelajari seni terbang dan jika mereka ingin melompat ke atas tebing, kesulitannya akan sangat tinggi. Selain itu, orang-orang ini juga berada di alam embrio roh dan alam 5 elemen. Karena alam mereka belum sampai di sana, mereka tidak dapat mempelajari seni ilahi. Mungkin tembok ini saja bisa melenyapkan lebih dari separuh pelajar. Akan tetapi, banyak cendekiawan yang telah mempelajari seni terbang mulai terbang ke atas tebing gunung dan melewati tahap ini dengan mudah. Akan tetapi, mereka adalah minoritas. Ada juga banyak cendekiawan yang memutuskan untuk berlari ke atas tebing dan semuanya mengalami patah kepala saat mereka tergeletak di tebing tanpa kecuali. Para cendekiawan yang belum pernah belajar seni terbang mengernyitkan dahi lebar. Beberapa dari mereka mencoba melompati tebing gunung. Namun, dengan tebing yang tingginya lebih dari 100 meter, siapa yang memiliki fisik sekuat itu untuk melompatinya? Banyak orang yang hanya bisa melompat setengah jalan sebelum jatuh kembali. Sedangkan para sarjana yang jatuh kembali, mereka didiskualifikasi dan diusir dari gunung. Bukankah mudah untuk menaiki tebing itu? Wei Yong maju dan terkekeh, kalian semua hanya berpikir untuk berlari, melompat, dan terbang. Mengapa kalian tidak berpikir untuk menarik diri? Dia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar tetapi pemikirannya sangat fleksibel. Dia benar-benar mengikatkan benang ki vitalnya ke pedangnya dan mengendalikan pedangnya untuk terbang ke puncak tebing terlebih dahulu. Wei Yong mengendalikan 10 benang ki vital dan menggunakan benang ki vital ini untuk mencengkeram puncak tebing. Dia kemudian perlahan-lahan mengencangkan benang ki vital dan menarik dirinya ke atas tebing sedikit demi sedikit. Ketika dia hampir mencapai puncak, telapak tangannya yang gemuk mengait ke dinding tebing dan membalikkan dirinya ke atas tebing. Dia melambaikan tangan ke arah Kinmu di bawah, saudara Qin, coba tarik dirimu juga. Tidak perlu, Kinmu menekuk kakinya sedemikian rupa hingga ia hampir berjongkok di lantai. Tenaga di kakinya meledak bersama dengan ki vitalnya dan tubuhnya melesat ke atas. Ia melompat 120 meter ke atas dan mendarat di samping Wei Yong dengan suara ledakan. Wei Yong terlonjak kaget dan menunduk dengan heran, saudaraku, apa yang kau kembangkan adalah teknik bertarung, kan? Benar, yang kau gunakan adalah pisau. Kemampuan teknik bertarungmu sungguh luar biasa. Di bawah tebing gunung, ratusan cendekiawan itu semuanya tercengang. Pendeta Tao setengah baya itu menganggukkan kepalanya dan menulis kata, pertempuran, di samping nama Kinmu. Ia kemudian menulis kata, kecerdasan, di samping nama Wei Yong. Metode Wei Yong merupakan jalan pintas yang tepat dan para cendekiawan di bawahnya pun tercerahkan.
Berbagai ide mengalir ke dalam pikiran mereka dan mereka mulai menggunakan kendali pedang atau teknik lain untuk membuat benang ki vital mereka menggantung di tebing gunung, membantu mereka memanjat tebing dengan cara ini. Jumlah orang di atas tebing semakin bertambah. Sementara itu, Kinmu dan Wei Yong terus maju. Meskipun itu adalah puncak Batu Giok, masih ada bukit, mata air, air terjun, dan tanaman hijau di sini, tampak sangat tenang. Bahkan ada burung dan hewan, namun, burung dan hewan di sini tampak berbeda dan sangat besar. Selain itu, mereka biasanya menumbuhkan sisik dan bulu. Mereka seharusnya menyerap ki naga dari pembuluh darah 9 naga dan karena itu menyebabkan keterasingan. Tolong berhenti, para pelajar. Mereka tiba di aula besar pertama Imperial College. Aula besar ini sangat lebar, membentang sejauh 300 yard ke kiri dan kanan. Panggung di depan aula besar itu juga sangat lebar dan dapat menampung beberapa ribu orang. Kinmu melihat sekeliling dan para praktisi seni dewa yang telah mendaki gunung sebelumnya tidak ada di sini. Ujian untuk para praktisi seni dewa seharusnya berbeda dari mereka. Di depan aula besar berdiri 99 Taois dan di belakang setiap Taois berdiri seorang dewa. Mereka adalah dewa yang dibentuk oleh ki vital mereka. Mereka hanya memiliki bagian atas tubuh mereka yang mengambang di udara, tampak sangat kokoh dan agung. Luar biasa, jantung Kinmu bergetar hebat. Kemampuan 99 Taois itu luar biasa. Dengan membuat ki vital memiliki bentuk, mereka mungkin dekat dengan alam makhluk surgawi. Kekuatan setiap Taois mungkin tidak kalah dengan para master aula dari sekte iblis surgawi. Seperti yang diharapkan dari Imperial College yang terkenal sebagai tempat suci nomor 1 untuk pembelajaran tertinggi. 99 Taois ini masih belum mencapai level penguasa kota naga perbatasan. Penampakan Dewa Surgawi dengan 8 lengan dan 8 kepala di belakang tubuh Fu Yundi sudah lengkap dan tampak nyata, yang sangat menakutkan. Jelas bahwa para Taois ini berada 1 atau 2 level di bawah Fu Yundi. Akan tetapi, mengapa dewa-dewa yang dibentuk oleh 99 Taois ini memiliki ki vital yang sama persis? Kinmu mengerutkan kening. Jika semua rahasia mereka diketahui oleh lawan, bukankah mereka akan dibunuh oleh musuh sesuka hati? Daois macam ini, nenek bisa membunuh 10 orang dengan satu tangan. Pikir si pemuda dalam hati. Guru kerajaan memopulerkan sekolah dasar dan perguruan tinggi, namun, ada juga kekurangannya, yaitu seni bela diri dan seni dewa yang diajarkan sangat homogen. Kinmu mulai merasa bahwa sekte juga memiliki kelebihannya sendiri. Bagaimanapun, apa yang diajarkan dan dikuasai oleh setiap sekte berbeda-beda, dan ini mengakibatkan keragaman seni bela diri dan seni dewa. Tentu saja, pengaruh sekolah dasar dan perguruan tinggi masih sangat kuat. Sekolah dasar dan perguruan tinggi dapat memungkinkan bakat lebih banyak sarjana tidak terkekang dan terhambat. Lagi pula, murid yang diterima oleh sekte sebelumnya hanya minoritas. Sekarang dengan adanya sekolah dasar dan perguruan tinggi di mana-mana, orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar. 99 Taois itu berdiri di sana tanpa bergerak. Tiba-tiba para dewa di belakang mereka yang dibentuk oleh ki vital melayang keluar dan mendarat di panggung melingkar di depan aula besar. Pendeta Tao di depan berkata dengan suara berat, "Para cendekiawan dari seluruh dunia, bentuklah kelompok yang terdiri dari 10 orang, bagilah diri Anda dalam barisan dan majulah ke depan. Lepaskan jurus terkuat Anda dan serang penampakan para dewa di depan Anda. Anda dapat menggunakan metode apapun, tidak peduli apakah itu jalan dewa, jalan setan, atau jalan Buddha, lepaskan sesuka hati Anda dan tidak ada yang dilarang. Penampakan para dewa juga akan menyerang Anda dan hanya satu yang akan tersisa di antara 10 orang itu. Orang terakhir yang berdiri di atas panggung akan lulus ujian." Para cendekiawan di depan aula besar menjadi gempar. Demi bertahan dari serangan penampakan para dewa dan satu di antara 10 orang yang tersisa, ujian ini jauh lebih kejam daripada ujian sebelumnya. Ujian memanjat tebing telah mendiskualifikasi separuh cendekiawan dan ujian ini sebenarnya akan mendiskualifikasi 90% cendekiawan. Semua orang menjadi heboh dan orang-orang terbagi dalam beberapa kelompok untuk naik ke panggung. Wei Yong segera menjauh dari Kinmu dan naik ke panggung lain. Kinmu berdiri di atas panggung dan tak lama kemudian, sudah ada 10 orang di panggung melingkar tempatnya berada. Sementara itu, 98 panggung lainnya masing-masing diisi oleh 10 cendekiawan. "Mulai!" teriak seorang Taois. Sebelum suara itu menghilang, penampakan 99 dewa itu bergerak bersamaan dan menyerang para cendekiawan yang ada di panggung dan para cendekiawan semuanya mencoba mempertahankan diri terhadap serangan itu. Pada saat ini, gerakan tubuh Kinmu seperti hantu saat ia menghindari serangan penampakan dewa dan berlari cepat di panggung melingkar.
9 ledakan terdengar satu demi satu saat 9 sosok terbang dari panggung. Para cendekiawan yang berada di panggung yang sama dengannya semuanya terpental olehnya sebelum mereka bahkan bisa dipaksa turun dari panggung oleh penampakan sang dewa. Di panggung melingkar, penampakan dewa yang menyerang Qin Mu tiba-tiba berhenti dan tetap tidak bergerak. Kau telah lulus. Di depan aula, 99 Taois menunjukkan ekspresi tercengang sementara Taois yang memimpin berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Mu membungkuk padanya dan berjalan menuruni panggung. Sang Taois memiliki ekspresi yang berat dan berbicara dengan lembut kepada para Taois di sampingnya. Saya melihat bahwa pemuda ini memiliki hati yang rusak dan memiliki sifat yang sedikit jahat. Orang-orang lain di atas panggung bekerja sama untuk menahan serangan dari penampakan dewa dan hanya dia yang meletakkan tangannya pada yang lain. Tepat saat dia berkata demikian, teriakan kaget terdengar dari panggung lain. Para cendekiawan lain mengikuti jejak Qin Mu dan juga menyerang para cendekiawan yang berada di panggung yang sama dengan mereka saat mereka diserang oleh penampakan para dewa. Dalam waktu singkat, ratusan orang dipaksa turun dari panggung melingkar. Tidak lama kemudian, ujian ini berakhir dan hanya tersisa 100 orang. Para cendekiawan yang berhasil lulus semuanya dari alam 5 elemen dan tidak ada cendekiawan dari alam embrio roh yang berhasil lulus. Qin Mu melihat dan melihat Wei Yong juga berhasil lulus. Kultivasi pemuda gemuk ini memang sangat mendalam, seperti yang diharapkan dari seorang cendekiawan yang berasal dari keluarga Wei di makam sungai. Banyak penganut Tao yang terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ujian yang dirancang dengan sempurna akan berakhir seperti ini. Sesaat kemudian, seorang Taois berteriak keras, semua cendekiawan yang telah lulus masuk ke dalam aula sementara cendekiawan lainnya meninggalkan gunung. Qin Mu dan cendekiawan lainnya berjalan menuju aula besar di depan, namun, dia terus merasakan bahwa ada tatapan yang tertuju padanya dengan penuh perhatian. Menoleh ke belakang, dia melihat tatapan dari 99 Taois tertuju padanya. Qin Mu merapikan pakaiannya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia lalu tersenyum lebar kepada para Taois dan berjalan ke aula besar. Iblis, iblis, di belakangnya, 99 Taois berkata serempak. Pendeta Tao yang memimpin menuliskan penilaiannya di balik nama Qin Mu dan melemparkan daftar nama itu ke udara. Di langit, seekor burung bangau terbang lewat dan memegang daftar nama itu di mulutnya. Kemudian burung itu terbang melewati aula besar dan menuju ke pegunungan. Pemuda yang jahat sekali, sebaiknya kita singkirkan dia di tengah jalan untuk mencegahnya merusak Imperial Chol Lege dan merusak reputasi Imperial Chol Lege. Semoga para penguji di belakang bisa mendiskualifikasi dia. Qin Mu dan para cendekiawan lainnya masuk ke aula utama, tetapi mereka masih tidak melihat sekelompok cendekiawan alam 6 arah yang telah mendaki gunung terlebih dahulu. Semua cendekiawan ini adalah praktisi seni dewa, jadi isi ujian mereka pasti berbeda dari mereka. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat beberapa mural di pilar aula besar ini. Ada ratusan dan ribuan mural aneh, membuatnya bingung, apa maksud ujian ini. Wei Yong tersenyum, Imperial Chol Lege menguji hal yang berbeda setiap tahun sehingga tidak ada yang tahu apa yang mereka uji. Jika kita tahu apa yang akan mereka uji, tidak akan begitu sulit untuk masuk ke Imperial Chol Lege. Qin Mu menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba hatinya sedikit bergetar. Mural pada pilar-pilar ini sebenarnya adalah diagram sirkulasi ki vital dari beberapa teknik. Setiap gambar merupakan jalur sirkulasi untuk teknik yang berbeda. Dia melihat mereka satu persatu dan hatinya agak terkejut. Imperial Chol Lege mengukir diagram sirkulasi teknik di sini, bukankah mereka terlalu santai? Tidakkah mereka takut orang lain akan mengintip mereka? Diagram sirkulasi ki vital di aula ini semuanya diagram yang tidak lengkap. Seorang sarjana di sampingnya berkata, setiap teknik tidak lengkap. Saya mendengar bahwa Kanselir Agung Kekaisaran telah mencari teknik-teknik yang tidak lengkap ini di seluruh dunia dan mengukirnya di sini. Qin Mu tiba-tiba melihat sebuah gambar dan jantungnya berdebar kencang sesaat. Gambar ini adalah diagram sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Kemudian dia mengerutkan kening. Gambar ini seharusnya adalah diagram sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa di alam 6 arah dan bukan diagram sirkulasi alam 5 elemen yang paling dia butuhkan. Mungkinkah Patriark telah menemukan diagram sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa di suatu tempat, oleh karena itu, dia mengukirnya di sini. Kalau begitu, apakah Patriark mengetahui diagram sirkulasi lainnya? Tidak peduli apapun, aku harus menjadi sarjana kekaisaran di Imperial Chol Lege untuk menemui Patriark.